Sifat iri dan dengki memang sangat berbahaya. Contohnya, dari kader partai PAN ini terlalu sibuk mengurusi Pak Anies dan bahkan menyindir Pak Anies dengan mengatakan kalau gagal di Pilgub DKI Jakarta, maka mencalonkan lagi menjadi wali kota. Saya kira sifat iri dan dengkinya sangat akut dan susah untuk disembuhkan. Maka dari itu respon netizen menohok apa yang menjadi sindiran-sindiran PAN ini, partai PAN ini. Langsung saja kita simak. Ditanya apakah berani bersaing dengan Anies gitu Dengar di baik-baik. DKJ, kan itu pertanyaannya. Jangankan DKJ, di Pilpres saja kita menang. Jadi semua partai pasti akan dorong partainya dulu dong. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai, tapi ngotot selalu mencalon gitu. Calon Pilpres, calon Pilgub, nanti calon wali kota lagi. Habis itu ya kan. Anda punya partai besar, semua anggotanya berpendidikan tinggi. Wow, luar biasa ya. Tapi sayang, gaya bahasa Anda, bicara Anda tidak mencerminkan dengan pendidikan Anda yang tinggi. Betul. Memang benar sih, orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu mempunyai kualitas yang bagus. Orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu mengenal yang namanya etika. Orang yang punya pendidikan tinggi belum tentu bisa menilai dirinya sendiri, alias ngaca. Ya emang faktanya begitu di Konoha ini. Dan patut diingat, wahai yang punya partai, Bapak Anies Rashid Baswedan itu bukan meminta, tapi diminta. Bukan meminta-minta atau mengemis ya. Jadi gubernur, beliau diminta. Jadi calon presiden, beliau diminta atau dipinang. Dan sekarang beliau diminta, dipercaya untuk memimpin kembali kota Jakarta. Beliau diminta, bukan meminta, bro. Dan saya ingin bertanya sebagai rakyat jelata, katanya Anda punya partai besar, punya anggota banyak, berpendidikan tinggi. Ada nggak kandidat yang akan dicalonkan untuk melawan Bapak Anies Rashid Baswedan? Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti anggota sebanyak itu yang katanya partai besar, berarti kualitasnya sangat buruk semua dong kalau sampai tidak ada yang dicalonkan. Katanya punya partai besar, anggota banyak, masa kalah sama orang yang nggak punya partai alias independen. Dan patut diingat lagi, beliau memang tidak punya partai, tapi sudah mengharumkan nama baik Indonesia di ajang politik dunia. Beliau tidak punya partai, tapi sudah terkenal di ajang internasional. Beliau tidak punya partai, tapi sudah dikenal oleh pejabat-pejabat internasional. Beliau tidak punya partai, tapi bisa menjadi gubernur dan memimpin Jakarta dengan mulus, dengan tuntas, tanpa ada tangisan, tanpa ada jeritan. Dari warga-warganya yang tercipta adalah senyuman, harapan, dan senyuman kebahagiaan. Beliau tidak punya partai, tapi bisa mencalonkan menjadi calon presiden. Beliau tidak punya partai, tapi sudah membuktikan kualitas dan kinerjanya yang sangat luar biasa. Anda, sebagai yang katanya punya partai besar, sudah buat apa untuk Indonesia? Segitu takutnya kah Anda kepada orang yang tidak punya partai? Ada apa? Mencurigakan. Ingat lagi, Bapak Anies Rashid Baswedan cuma ditakuti oleh orang-orang yang punya masalah di negeri ini, orang-orang yang punya kasus di negeri ini. Terima kasih. Salam akal sehat. Nih perhatian nih, yang pada punya partai, yang mau bikin partai, kalau ngerekrut kadernya tuh yang rada beneran dikit ya, yang paham demokrasi, yang SDM-nya tinggi, jangan yang rendah. Kayak partai apa tuh, partai duren apa tuh. Masa SDM segitu doang, dia gak tahu demokrasi. Dia bilang nggak punya partai, katanya bisa nyalonin. Siapapun warga negara itu berhak mencalonkan diri menjadi presiden. Dia nggak sadar dulu yang sekarang jadi presiden. Emang dulu punya partai dia?
Lah kagak tong. Sadar apa sadar? Dari dulu kagak sadar lo. Partainya dulu toh. Nah sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang lebih aneh lagi, lo itu sudah bulukan di partai tapi tidak pernah jadi calon. Kenapa? Karena kalau kamu mencalonkan diri, satu biji mata pun tidak akan pilih kamu. Ketahuan sudah kualitas kamu seperti apa. Jadi aneh-aneh aja mengatakan. Nah, coba tengok. Adakah calon yang bukan dicalonkan dari partai? Semuanya juga calon-calon dari partai. Bukan calon independen, bos. Artinya orang itu ditarik partai karena kualitasnya, karena kualifikasinya, karena kompetensinya. Lah lo sudah dari partai juga, sudah bulukan di partai juga, ndak dipilih-pilih juga. Artinya karena kompetensi kamu, nah, kualitas kamu, nah. apakah berani bersaing dengan Anies gitu di DKJ kan? Oh, hebat dong, keren dong, bagus dong. Seorang tokoh tanpa partai bisa dapat tiket, jadi capres, jadi gubernur. Ya. Pertanyaannya, Anda nih yang ngomong, kalau misalkan tanpa partai, bisa nggak seperti Pak Anies? Hah? Jangan jauh-jauh deh jadi gubernur, jadi camat aja deh lo dulu ya. Jadi camat aja dulu. Jadi camat. Bisa nggak? Kadang suka ngaco ya. Pak Anies bukan mencalonkan, bukan menawarkan diri, ya kan? Bukan suka jilat-jilat gitu supaya pengen jabatan, enggak. Dia ini didorong sama warga DKI Jakarta. Warga Jakarta menginginkan Pak Anies kembali memimpin DKI Jakarta karena kapasitas beliau ya sudah terbukti, sudah teruji kepemimpinannya di DKI Jakarta. Dan partai-partai pengusung ini ya nggak mau ngilangin kesempatan dong. Ini ada calon bagus, elektabilitasnya bagus ya kan. Masyarakat mendukung ya kan. Aset negara nih ya kan, diusunglah sama partai. Kan begitu ceritanya ya. Jadi kalau punya iri dengki yang dipelihara dong. Katanya situ udah menang. Masa menang masih belum move on aja sih? Move on dong, move on. Ya, itulah lagi-lagi Partai PAN dipermalukan habis oleh Parditisan dengan rasa iri dan dengkinya yang masih saja berlarut-larut sehingga mencari cara bagaimana agar bisa menjatuhkan Pak Anies yang saya kira hanya menjadi bumerang buat dirinya sendiri, karena kita tahu sendiri bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sangat mencintai Pak Anies karena kualitasnya, kejujurannya, dan selalu berpihak terhadap rakyat kecil. Dan juga atas pencalonannya Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta, itu berdasarkan karena permintaan warga DKI Jakarta, bukan karena Pak Anies menyodorkan diri, menjilat, seperti yang sudah-sudah di kelompok lain, melakukan segala cara untuk memenangkan dirinya dan bahkan merusak konstitusi di negeri ini. Tidak seperti itu modelnya Pak Anies. Pak Anies yang diinginkan oleh warga DKI dan dipinang oleh partai PKS. Dan kita berharap semoga Pak Anies bisa terpilih kembali di DKI Jakarta agar yang kepanasan saat ini semakin kepanasan nantinya, dan kelojotan, kalau perlu mereka semua yang dengki dan iri terhadap Pak Anies ini bisa mengalami stroke mendadak agar benalu-benalu di negara kita yang tercinta ini musnah saja atau habis saja, karena mereka lah yang menghambat kemajuan bangsa dan negara ini yang memang sepatutnya harus dibasmi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Untuk kalian anak abah, tetap semangat dan berjuang bagaimana agar bisa memenangkan Pak Anies untuk melawan politik-politik busuk yang dilakukan oleh kelompok sebelah. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.